SMS. Hei, semua aman. Oh, lihat itu, sebuah ponsel. Kau pikir ini ponsel baru Tom Thomas? Oh, wow. Nolly, stop. Hebat. Berbalik. Oh. Tom Thomas, tolong kami. Kami sedang menyelamatkan ponselmu. Itu bukan ponselku. Oh, Katya melupakannya. Katya! Katya! Sudah jauh, terlambat. Oh, sepertinya ada SMS masuk. Kau tidak akan membacanya, kan? Jelas tidak. Tapi bagaimana kalau SMS-nya penting? Tom Thomas, jangan kau berani membaca suratnya. Menarik juga. Coba lihat, pesannya yang masuk banyak sekali. Sekarang, Nolly, kau alihkan perhatiannya dari ponsel. Aha. Cusuka, hei! Ini aku, temanmu, Nolly. Apa kabar? Cusoka, hentikan. Berhenti, jangan menggonggong terus. Ayo keluar dari sini, cepat. Sudah, dayanya sudah terputus. Kenapa ini? Mendadak tidak mau menyala. Oh, sepertinya kau merusaknya. Apa? Mana mungkin? Mungkin saja. Dengar, Tom Thomas. Sekarang kau harus kembalikan ponselnya seperti itu. Aku tidak mengerti. Itu terjadi karena kau membaca surat orang lain. Itu hanya SMS. SMS tidak berbeda dari surat, cuma lebih pendek. Orang mengirim SMS dengan ponsel mereka. Itulah kenapa melihat isi ponsel orang lain dan membaca SMS-nya sama kasarnya dengan membaca surat orang lain. Itulah kenapa saat Fiksi bekerja di dalam telepon, kami selalu memakai peredam suara saat ada telepon masuk, agar kami tidak mendengar percakapan orang lain tanpa sengaja. Itu adalah masalah kesopanan. Aku janji tidak akan membaca pesan orang lagi. Tapi itu tidak akan membuat ponselnya benar lagi. Bagaimana? Apa beritahu dia? Jangan takut, Tom Thomas, karena kami yang mematikannya. Dan sekarang kami nyalakan lagi. Lihat ini, kontaknya sudah kendur. Kita harus tulis pesan ke para Fiksi yang ada di rumah Katya. Nanti mereka perbaiki. Fiksi ada di setiap rumah dan pekerjaan mereka seperti tidak ada habisnya. TV mulai bertingkah, lalu bel pintu rusak. Mesin cuci tidak mau berputar, lalu telepon tidak mau berdering. Selain itu semua, Fiksi harus membersihkan dan melumasi peralatan di dapur atau mainan anak-anak dan benda-benda lain. Rumah modern penuh dengan berbagai jenis peralatan. Karena itulah para Fiksi terus bekerja siang dan juga malam. Sayangnya itu bisa membuat Fiksi terlalu sibuk bekerja dan lupa tentang kerabat dan teman Fiksi mereka di rumah dan apartemen di lingkungan mereka. Itu tidak benar. Seperti manusia, para Fiksi harus ingat untuk lebih banyak saling mengunjungi dan saling menulis surat atau setidaknya berkirim salam. Ponselnya sudah menyala lagi. Terima kasih. Sekarang aku bisa telepon Katya dan bilang ponselnya tertinggal. Tom Thomas, kau yang menelpon. Iya. Ke siapa? Ke Katya. Dan ponselnya ada di mana? Tom Thomas, tangkapan bagus. Wow, kau cepat.
fiksi. Balon udara. Tidak mungkin, pasti meleset. Ini gampang. Hah, itu sih gampang. Tapi kau pasti tidak bisa kalau harus pantulkan bolanya di lantai dulu. Lihat saja. Oh, aku bisa dimarahi orang tuaku. Kita panggil Simka saja. Simka! Dan apa yang akan Simka lakukan kalau melihat ini? Jadi, kalian bikin masalah lagi ya? Sudah tahu tidak boleh main bola di dalam. Sekarang lampunya harus kita perbaiki. Mana bisa? Cuma ayahku yang bisa naik ke atas sana. Yakin cuma ayahmu? Kau kan punya balon udara panas di sana. Itu cuma mainan, tidak bisa terbang. Ya mungkin cuma mainan untukmu, tapi bagi kami fiksi itu sangat nyata. Jika benda lebih ringan dari air, pasti akan mengambang. Begitu pula benda yang lebih ringan dari udara, pasti melayang. Apa kau tahu udara panas lebih ringan dari udara dingin? Memang begitu. Itu artinya kalau kita panaskan udara di balon, balonnya akan melayang. Balon udara panas memakai pemanas gas khusus untuk memanaskan udara di dalam balon agar menjadi lebih ringan. Semakin besar balonnya, semakin banyak orang yang bisa diangkut ke udara. Aku paham maksudmu, tapi pemanasnya dari mana? Kau pikir para fiksi tidak punya pemanas? Hah, tentu saja kami punya. Bawa turun dan aku akan bicara dengan orang tuaku. Tidak, tidak, dan tidak. Anak manusia itu tidak boleh melihat kita. Dengar Simka, kami sudah tidak setuju dia bisa melihatmu dan Nolik. Dia tidak akan melihat. Papus, ayolah. Kau sendiri yang bilang kau bermimpi untuk terbang sejak kau berlatih untuk keluar angkasa. Ya, 2 tahun aku menunggu, tapi aku tidak pernah terbang. Kau juga belum pernah naik balon udara, sayang. Sepakat kalau begitu. Mereka mau melakukannya, tapi ada satu syarat. Jangan dilihat. Baiklah. Kalian sudah bisa ke sini. Siapkan pemanasnya. Siap, laksanakan. Izin untuk terbang? Izin diberikan. Kita berangkat. Hore! Balonnya terbang. Jangan mengintip, berbalik. Oh, aku tidak sengaja. Aku akan menaksir kerusakannya. Mempertahankan ketinggian. Oh, mereka sampai. Balon udara benar-benar keren. Siapa ya yang pertama membuatnya? Montgolfier bersaudara. Balon udara panas diciptakan pada abad ke-18 oleh Montgolfier bersaudara dari Prancis. Pada masa itu tidak ada pembakar gas, jadi udara di balon dipanaskan dengan membakar jerami. Awalnya tidak ada penumpang di balon mereka, terkecuali fiksi tentu saja. Kalau tidak, mana bisa balon itu sampai bisa naik ke udara. Sayangnya, nama para fiksi yang terbang saat itu tidak dicatat dalam catatan sejarah. Melanjutkan penerbangan para fiksi, penumpang selanjutnya adalah hewan, biri-biri, ayam jantan, dan bebek. Baru setelah ketiganya selamat mendarat, setelah terbang sejauh 4 kilometer, manusia baru berani terbang dengan balon udara panas. Karena itu penemuan mereka, balon udara panas juga diberi nama Montgolfier. Oh, bagus. Simka, tolong beritahu orang tuamu. Aku sangat berterima kasih. Oke. Oh iya, kau sudah boleh berbalik. Ayo Simka, kita terbang dengan balon seperti mereka. Tidak bisa, Noli. Kita harus memakai pemanas dan anak-anak tidak boleh bermain dengan api. Biar aku saja yang terbangkan. Aku kan harus taruh balonnya di atas lemari. Jadi naiklah dan kita terbang. Oh iya, ini seru Simka. Lihat
Kenapa sih udah 45 tahun semua tetap... Microwave. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang oven microwave. Itu peralatan masak istimewa yang dipakai manusia microwave. Itu peralatan masak istimewa yang dipakai manusia untuk menghangatkan makanan. Oh, wow. Apakah mungkin kita terpanggang di dalam sini? Kau akan tahu tentang itu kalau memperhatikan pelajaran. Wow. Ngerti kan? Jadi dengarkan baik-baik. Aku dengar kok, aku dengar. Tentu saja, fiksi kecil juga bersekolah seperti manusia. Tapi orang tua mereka juga mengajarkan pelajaran penting. Orang tua fiksi mengajak anak-anaknya mengenal berbagai macam alat dan mengajarkan cara untuk menjaga agar alat-alat itu tetap berfungsi. Mereka mengajarkan cara kerja komputer atau televisi atau sistem permainan atau peralatan apapun yang mereka jaga di dalam dapur seperti kompor. Kadang-kadang ada alat baru datang ke rumah, benda yang tidak pernah ditemui oleh para fiksi. Untuk belajar cara kerja alat baru itu, fiksi mengambil dan membaca buku petunjuk yang selalu dicetak manusia. Tapi sayangnya, hampir tidak pernah mereka sempatkan untuk baca. Sekarang saatnya melihat magnetron yang memancarkan gelombang mikro. Oh, jadi makanan menyerap gelombang mikro sehingga menjadi panas. Benar. Sekarang, coba lihat ke arah kiri kalian. Hore! Bebas! Oh, Tom Thomas. Kau mau nonton kartun bareng? Tidak bisa. Aku ada pekerjaan rumah. Cepat selesaikan PR-mu. Tidak tahu kenapa setiap mau buat PR, aku selalu merasa ingin makan. Ya cepat habiskan makanmu. Tidak. Begitu makananku habis, aku harus segera mengerjakan PR-ku. Makanannya sudah dingin. Harus aku hangatkan dulu. Rasanya 1 menit cukup. Ini bukan kawat biasa. Ini untuk... Oh. Masia, kenapa begini? Sepertinya kelebihan beban. Microwave-nya bisa terbakar. Kalau begitu cepat lari dari sini. Apa maksudmu lari? Kita harus selamatkan microwave ini. Simka dan Masia masih ada di dalam. Simka, aku butuh bantuanmu. Tidish. Oh, microwave-nya kenapa? Sepertinya rusak. Ah, biar saja. Yang penting itu Simka dan Masia tidak rusak. Lihatlah, di sini kosong. Jelas saja tidak ada. Kami ada di balik dinding. Kalian tidak akan percaya yang terjadi. Oh, itu dia. Tom Thomas, kenapa kau menaruh garpu itu di microwave? Kenapa tidak? Memangnya tidak boleh. Ingat ya, jangan pernah taruh benda logam di dalam microwave. Kalau kau menaruh garpu atau sendok di microwave, kau bisa membakarnya. Kalau sudah begitu, fiksi pun tidak akan bisa memperbaikinya. Lapisan tipis logam di piring pun bisa menyebabkan masalah serius loh. Dan jangan memanaskan makanan di wadah tertutup atau botol di microwave. Dan satu lagi ya, jangan pernah memasak telur yang masih dalam cangkang. Bisa meledak. Maaf, aku tidak tahu itu. Nolik, kenapa kau diam saja? Kenapa tidak peringatkan Tom Thomas tentang ini? Ya, aku... hari ini kau bolos sekolah, jadi kau juga tidak tahu. Nolik, kau mau kemana? Aku kan sedang bicara. Kemana lagi? Aku harus belajar tentang microwave.
Dan aku mau membuat PR juga. Tapi kau habiskan makananmu dulu kan? Tidak, aku tidak akan makan. Aku mau main video game dulu selama 1 jam. Sikat gigi. Begitu kau jadi ramuan pertumbuhan rahasiaku, aku akan menciptakan kru anjing raksasa. Dan aku akan menguasai. Wow! Wow, hebat sekali. Kau lebih baik dari acara TV. Oh iya, seru sih, tapi kau pasti akan celaka. Tom Thomas, waktunya tidur. Sebentar, Ayah. Tapi resep rahasiaku dulu. Mulai dengan sedikit karboniterus, lalu sedikit roti dan mentega rus, dan terakhir busa kumirusan. Cusaka, jangan takut. Minum manisku dan kau akan tumbuh 10 kali lipat. Apa? Rasanya tidak enak. Oh, ya, aku lupa perlu diaduk. Aku bisa pakai pengaduk hipersonik ini. Tom Thomas, jangan pakai yang bukan punyamu ya. Itu kan sikat gigi ayahmu. Hei, hentikan. Jaga sikapmu, Tom Thomas. Gelembung. Bum, bum, bum. Oh. Iya benar. Tom Thomas, kau itu sudah besar, tapi otakmu lebih kecil dari otaknya. Terima kasih. Terus saja sikat giginya ke tempatnya seakan belum disentuh. Tidak boleh begitu. Tom Thomas, ada apa? Hampir selesai, Ayah. Simka, Nolik, tolong. Aku butuh bantuan kalian. Jangan panik, kita harus cari tahu dulu apa yang mungkin rusak di dalamnya. Sikat gigi elektrik sangat sederhana, asal kalian tahu 3 bagian ini. Baterai, motor, dan mekanisme rumit yang menghubungkan motor dengan sikatnya. Seluruh rahasia sikat gigi ada di sana. Mekanisme itu memakai putaran motor untuk membuat sikat bergerak sangat cepat ke depan dan ke belakang, kiri dan kanan, kanan ke kiri, dan itulah cara menyikat gigimu. Jadi sekarang bagaimana? Caranya seperti ini. Pertama, keluarkan motor, keluarkan gigi-giginya, lalu mekanismenya. Itu butuh waktu berapa lama? 1 atau 2 jam. Apa? Tidak. Dengar aku saja, Tom Thomas. Sekarang bukan ruang tempat baterainya. Tunggu aku di sini ya. Ini gigi kalian. Ya, bukan benar-benar gigi kalian. Tapi paham maksudku kan? Kita pakai sikat gigi untuk membersihkan gigi kita. Tapi dulu tidak begitu. Orang Mesir kuno memakai tongkat kunyah untuk membersihkan gigi. Sedang orang Yunani kuno menggosok gigi dengan kain. Lalu, orang Inggris bernama William Edis menemukan cara lebih baik. Dia melubangi tulang binatang, memasukkan sekumpulan bulu, dan terciptalah sikat gigi. Aku mau bilang ini ke kalian semua sebagai fiksi, yaitu sebagai ahli mekanik. Kalian jangan pernah malas menggosok gigi, terutama setelah makan, atau kalian akan harus memperbaikinya di dokter gigi. Simka, ada masalah dengan mekanismenya? Tidak ada masalah. Motornya hangus tidak? Tidak. Lalu kenapa rusak? Kau tidak akan percaya. Baterainya sudah habis. Cuma itu. Aku tahu harus apa. Ganti yang baru. Ayahmu menyalakan sikat giginya. Sepertinya semuanya sudah beres, sudah menyala kembali. Syukurlah. Bagus. Ayahmu tidak akan tahu kau pakai sikatnya untuk kotoran apa saja. Kotoran apa? Hahaha. Beraninya kau, Nolik. Beraninya kau menyebut ramuan hebatku begitu. Tom Thomas, sikat gigi ayah kok penuh dengan sabun? Kau tahu kenapa? Nah, ketahuan kan?
Ayo, mau bilang apa? Wah, hahaha. Wahahaha. Sekrup. Hei, Tom Thomas, sedang memikirkan apa? Hah? Untuk sekolah, aku harus tulis esai. Teman terbaikku. Aku bingung harus tulis tentang siapa. Apa maksudmu? Bukankah itu aku? Benar. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Dan kau bisa terus lupa. Itu rahasia, bukan? Apa kau lupa janji saat kita pertama kali bertemu? Iya, mana bisa aku lupa. Ada apa dengan Chusoka hari ini? Chusoka, kenapa kau sibuk sekali dengan skrup ini? Kau ini kenapa? Jangan ganggu mereka. Kau bisa tenang tidak? Nanti pesawatku bisa hancur. Ayo pergi dari sini. Au! Ada apa ini? Hah? Ada apa ini? Hei, kalau tidak berubah lagi, tidak akan aku lepaskan. Tolong, jangan takut. Aku tidak akan melukai kalian. Aku cuma mau tanya satu hal, dan kalian bisa pergi. Nolik, jangan. Tidak perlu takut. Jangan diam saja. Mana pertanyaannya? Hebat, kau bicara. Kalian ini sebenarnya apa? Fiksi. Sudah ya, kami sudah jawab. Sekarang lepaskan kami. Apa maksud bahwa kalian fiksi? Itu sudah pertanyaan kedua ya. Kau janji lepaskan kami kan? Maaf, kalian boleh pergi sekarang. Simka, tenang. Aku bisa lihat dari wajahnya dia bisa dipercaya. Baiklah, beritahu dia. Tapi kau harus janji tidak akan memberitahu kepada orang lain. Ya, aku janji. Fiksi. Kami makhluk kecil yang hidup di dalam mesin dan peralatan dan merawatnya, memperbaikinya, kemudian membersihkannya dan melumasinya. Manusia tidak tahu kami ada. Mereka pikir kalau ada barang rusak dan meledak berfungsi lagi, maka itu terjadi begitu saja. Ya, tidak ada yang terjadi begitu saja. Itu karena kami, para fiksi, hidup di dalamnya. Ya, tanpa fiksi, manusia akan dapat masalah dengan mesin-mesin mereka. Keren sekali. Lalu, siapa nama kalian? Itu sudah merupakan pertanyaan ketiga loh. Panggil aku Nolik dan yang itu Simka. Dan namaku Tom Thomas. Kalian akan kembali lagi? Ya sudah. Padahal sedikit lagi aku menjadi anak pertama di dunia yang berteman dengan fiksi. Tadinya aku kira kalian tidak akan kembali lagi. Ya, kami memang tidak mau kembali. Lalu kami pikir pasti hebat jadi satu-satunya fiksi di dunia yang berteman dengan satu-satunya anak di dunia yang berteman dengan fiksi. Dan yang tidak cerita tentang kami. Para fiksi melakukan apa saja untuk sembunyi dari manusia. Mereka takut kalau manusia menemukan fiksi. Mereka akan diburu dan ditangkap dan ditaruh di dalam sangkar seperti hewan peliharaan. Lebih parah lagi, mereka akan dibawa ke laboratorium dan diteliti di bawah mikroskop. Termasuk melakukan eksperimen ilmiah pada mereka. Atau mungkin manusia berpikir kami bisa melakukan pekerjaan mereka dan memutuskan untuk tidak lagi mengurus sendiri peralatan mereka. Kalau begitu, coba dengarkan aku. Kalau manusia memutuskan tidak lagi mau membersihkan atau memperbaiki peralatan mereka, para fiksi pun tidak akan bisa menjaga peralatan itu dari kerusakan. Karena itulah para fiksi pintar bersembunyi dari manusia. Baiklah, aku tulis tentang orang lain saja. Aku mempunyai
teman paling baik. Titik. Saat ada yang rusak, dia memperbaikinya. Dialah temanku Nolan. Kenapa sih? Udah 45 tahun semua tetap suka Nutrisari? Gampang nemunya. Rasanya juga banyak. Nurdin 1, Bang. Nutrisari dingin. Sekarang ada loh yang tinggal sedot. Setetes aja. Masa jeruk minum jeruk? Tiap hari Nutrisari. Ada yang bisa bantu? Aku. Yuk masak sup ayam. Yuk pakai resep tradisional. Mending pakai resep viral ini. Harus pakai Stapler. Tom Thomas mendapatkan bolanya. Dia melakukan gojekan yang hebat. Dia terbuka lebar. Kiper melihatnya dan dia pun ketakutan. Dia menendang dan gol. Tom Thomas, jangan tendang bola lagi. Konser sekolahmu 30 menit lagi dan ibu tidak mau menggosok celanamu lagi. Baik, Bu. Sekali lagi saja. Tidak bisa. Ibu melarangku menendang bola lagi. Tapi ibu tidak bilang soal melempar bola. Kau masih bisa. Kau masih bisa. Wow. Hah? Tom Thomas, celanamu. Wah, gawat. Ini celana khusus untuk konserku. Iya, kau mau pakai apa nanti? Ya, ibumu masih punya waktu untuk menjahitnya. Aku takut untuk mengatakannya. Ibu sudah melarangku bermain. Hei, aku punya ide. Ini, kau memperbaiki robek di celananya dengan stapler. Ya, ideku bagus kan? Harus aku coba dulu. Kau yakin, Tom Thomas? Seperti ini? Berhenti. Kenapa? Hidungku gatal. Ayo cepat. Kau benar, Nolik, bisa. Hebat sekali. Ya, staplernya benar-benar berguna. Kalian tahu cara kerjanya? Terus menstaples dan akan kuceritakan. Staples untuk stapler dilem sangat tipis. Dengan begitu, kita bisa isi banyak staples daripada isi satu-satu. Pegang stapler, mendorong staples ke depan. Saat kau menekan bagian atasnya, gigi besi mendorong staples ke bawah melalui celah sempit dan staples membuat lubang di kertas. Lalu, ujung tajam staples ditekan pada sebuah plak dan membuatnya tertanam di balik kertas. Dan itulah cara kertas di staples. Jadi bisa dibilang kita menjahit, tapi pakai stapler, bukannya jarum. Iya, dan cara ini lebih cepat. Hah? Kenapa ini? Mungkin staplesnya habis. Staplesnya masih ada banyak, tapi salah satunya tersangkut di slotnya. Tom Thomas, 5 menit lagi kita berangkat. Baik, Bu. Jadi, sudah lepas belum? Belum. Kita minta bantuan Papu saja. Dia sangat kuat dan dia juga punya pekomet. Kita sendiri saja. Tom Thomas, cari sesuatu untuk mendorong staplesnya. Stapler bukanlah penemuan baru. Katanya, Raja Prancis, Raja Louis ke-15, punya stapler yang terbuat dari emas dan batu permata. Sayangnya, staplernya cuma bisa diisi satu staples. Stapler modern lebih praktis dari itu dan manusia sudah membuatnya dalam berbagai jenis. Untuk kertas, triplex, bahkan untuk kulit. Ya, dokter bedah memakainya saat sedang operasi. Ada juga pistol stapler untuk melapisi perabotan dengan kain. Dan kakaknya pistol paku. Bahkan bisa dipakai untuk menempelkan dinding bangunan. Dan ini penemuan yang sama pentingnya dengan stapler.
adalah pembuka staples. Dengan alat ini, kita bisa melepas staples yang dipasang dengan stapler. Bagaimana dengan obeng ini? Itu bisa juga. Lihat, ujung obengnya sangat pas masuk ke slot. Iya, itu bagus. Sekarang dorong staplesnya. Tapi hati-hati kena jarimu ya. Nanti tidak bisa menjahit lagi. Tidis. Masih belum tidis. Celanamu kan masih belum dijahit. Sekarang sudah selesai. Baru bisa bilang tidis. Tom Thomas sudah siap? Tentu. Ideku untuk pakai stapler cerdas kan? Ibunya Tom Thomas tidak akan tahu. Pasti tahu. Tunggu saja sampai saat dicuci. Kereta listrik. Tutut, tutut. Zoom, zoom. Dan mendadak bumi diserang oleh pesawat alien. Cu, 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 cu. Kalau bantuan datang, kita bisa selamat. Ayo lebih cepat-cepat. Ayo turun dari kereta. Cepat-cepat. Tom Thomas, kami mau bermain. Kalian datang juga. Aku butuh alien untuk main ini. Alien macam apa yang kau maksudkan? Cuma alien biasa. Alien yang itu yang ingin hancurkan bumi dan semua isinya. Kami tidak mau hancurkan apapun. Kenapa kami tidak menjadi masinis saja, ha? Masinis? Kalian tidak tahu apapun soal mengemudikan kereta. Oh, kami tahu banyak tentang kereta. Manusia sudah lama menciptakan rel kereta, tapi dulu terbuat dari kayu. Manusia baru mulai membuat rel besi pada akhir abad ke-18. Tapi kereta pertama tidak memakai mesin sebagai sumber tenaga. Saat itu, kereta ditarik oleh kuda. Setelahnya, kuda diganti oleh mesin uap. Kayu dan batu bara dibakar di tungku untuk memanaskan air di ketel agar uapnya bisa memutar roda kereta. Para fiksi ada di sana untuk menjalankan kereta itu, memastikan semua bagian bisa berjalan dengan lancar. Tapi mesin uap sudah lama tidak dipakai. Sekarang kereta memakai tenaga listrik. Kereta listrik berjalan di rel dengan kecepatan yang setara dengan pesawat terbang. Meskipun tahu soal kereta, kalian tetap jadi alien. Kereta ini punyaku. Jadi kalian harus ikut cara mainku. Kereta sudah siap jalan dan meninggalkan stasiun. Kalau begitu main cucu saja sendiri. Siapa takut? Cu, 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 cu. Hei, kenapa berhenti? Ini juga percuma, tidak mau jalan juga. Simka, Nolik, di mana kalian? Apa aku menyakiti perasaan kalian? Ibu, ayah sebentar lagi pulang kan? Tidak ada masalah apa. Kami diserang alien jahat, Bu. Keretanya harus cepat diperbaiki atau kami tidak bisa kabur. Kamu mau teh? Aku harus segera mencari cara. Simka, Nolik, aku tahu kalian di situ. Tolong maafkan aku kalau kalian tersinggung. Aku menyesal. Hanya kalian yang bisa selamatkan dunia dari para alien jahat. Baiklah, kami berhasil kau bujuk. Ya, kita periksa saja keretanya. Nolik, ikuti aku. Aku lebih cepat. Wow, percuma saja lebih cepat kalau begitu. Tapi aku menemukan masalahnya. Tom Thomas, relnya patah nih. Aku tahu, lalu? Kau sudah tahu, tapi itu sumber masalahnya. Seperti kereta asli, kereta miniatur berjalan dengan listrik. Tidak ada baterai di dalam lokomotif untuk menarik gerbong lainnya. Mesin mendapatkan listriknya dari rel. Di setiap rel ada kabelnya. Kalau relnya terputus,
listrik tidak bisa mengalir ke dalam rel dan ke dalam kereta. Tanpa listrik, mesin kereta tidak akan mau jalan. Jadi, sambung relnya dan keretamu bisa jalan lagi. Aha, sambung relnya. Iya. Hore, keretanya jalan. Kerja bagus. Kalian mau bermain denganku? Kali ini kami akan menjadi apa? Terserah kalian, aku ikut saja. Kereta melaju cepat di rel dengan Nolik sebagai masinis saat mendadak dari langit turun pesawat alien. Salam wahai penduduk bumi. Aku datang dari jauh, dari galaksi lain. Kau ingin menghancurkan segalanya? Tidak, aku mau perbaiki semuanya. Wow! Ballpoint. Bukan di sini juga. Tom Thomas, kau mencariku. Hah? Tidak, pena merah. Aku butuh cepat. Memangnya untuk apa? Ini, lihat apa yang ditulis guruku di buku tugasku. Berperilaku buruk di kelas, suka main-main, dan suka ngobrol. Ballpoint merahnya untuk apa? Tulisan gurumu kurang. Aku pikir aku bisa perbaiki sedikit. Di mana ya pena itu? Oh. Oh, wow. Hebat. Jadi, apa yang mau diperbaiki? Aku cuma mau tambah kata tidak biar bunyinya jadi aku tidak berperilaku buruk di kelas, tidak suka main-main, dan tidak suka mengobrol. Beres kan? Keren. Tambah ini di akhirnya. Tom Thomas siswa yang sempurna. Tidak, ketahuan kalau begitu. Aduh, macet. Harus dicoret-coret sedikit. Itu bukan pena lagi, sudah jadi pisau. Oh, lihat, bolanya hilang. Bola apa? Ini pena. Iya benar, tapi pena ballpoint. Pena gaya lama dipakai dengan mencelupkannya ke botol tinta. Tapi untuk ballpoint, tintanya disimpan di dalam tube yang dilengkapi ujung besi dan sebuah bola besi kecil. Kecil bagi manusia, tapi cukup besar untuk para fiksi. Saat ballpoint diseret di atas kertas, bolanya berputar dan mendapat tinta dari dalam tube. Bolanya berputar dan tintanya berpindah ke atas kertas. Tanpa bola ini, ballpoint tidak bisa dipakai menulis. Lalu bagaimana ini? Cuma itu pena merahku. Hai semuanya, kenapa sedih begitu? Bola dari ujung ballpointnya hilang. Pasti di sekitar sini. Kalau begitu kau sudah beruntung. Di Pack Omet ada detektor metal. Bisa dipakai untuk menemukan benda-benda dari logam. Bukan yang itu. Aku juga sudah tahu. Tidak ada di meja, Nolik. Belum terlalu lama ini, manusia memakai pena yang harus selalu dicelupkan ke dalam botol tinta. Ini sangat merepotkan. Jadi, agar menulis bisa lebih mudah, diciptakanlah pulpen. Pulpen bisa diisi tinta, sehingga bisa dipakai menulis untuk waktu jauh lebih lama. Tapi pulpen seringkali bocor dan membuat noda tinta pada kertas. Masalah ini dipecahkan dengan penemuan pena ballpoint. Ballpoint mudah dipakai, praktis, dan tahan lama. Kecuali memang tidak bisa dipakai di dinding atau terbalik untuk waktu lama. Itu karena tinta di bolanya bisa habis. Dan tinta tidak bisa mengalir ke atas ke bola. Tapi masalah itu sudah bisa diatasi. Sekarang sudah ada ballpoint khusus yang bisa dipakai astronot yang mengambang di angkasa. Benar, ini dia. Detektor metalku memang
hebat sekali, iya kan? Kau menyebutku begitu sekarang. Hei-ya! Tom Thomas, ayo bantu kami. Dan sekarang, Didis. Keren. Oh iya, sebenarnya powerpoint-nya buat apa sih? Kami harus memperbaiki isi buku tugasnya. Apa? Kalau aku tahu, aku tidak akan membantumu. Oh, Jadi tidak suka main-main dan mengobrol? Dan gurumu itu menulis di buku tugasmu saat kau tidak nakal? Aha, setiap kali kami tidak nakal, dia langsung menulis catatan di buku kami. Ah, lihat itu, Simka. Bagaimana Tom Thomas bisa mengelabui semuanya? Karena ibu tidak melihat catatan lain. Apa itu artinya kamu selalu bersikap nakal? Aha, apa? Itu... Kau lihat itu kan, Olik? Bagaimana Tom Thomas mengelabui dirinya sendiri. Tapi kalau bertemu fiksi, jangan bilang siapa-siapa.